Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1870525. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan daripada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan materi perkembangan pasar modal di Indonesia guna pemenuhan nilai daripada UAS semester 5. Langsung saja, sini pengertian dari pasar modal atau kapital modal merupakan pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Apa sih bursa efek itu sendiri? Baik, pengertian dari bursa efek itu sendiri atau yang biasa disebut stock exchange merupakan suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial atau commercial paper, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti reg atau reg issue, dan waran atau warrant. Kemudian pasar modal berbeda dengan pasar uang atau money market. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat, deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang. Lanjut, fungsi dari pasar modal itu sendiri. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penjualan efek saham dengan prosedur IPO atau efek utang atau obligasi. Kemudian yang kedua, fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal itu sendiri memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. Kemudian peranan pasar modal. Berikut ada beberapa peranan dari pasar modal. Pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Yang pertama, peranan pasar modal dalam pembangunan. Di antaranya salah satunya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha. Hal ini merupakan perwujudan dari usaha dan pendemokrasian cara berusaha. Kemudian menyatakan pendapat masyarakat dari hasil pembangunan tersebut, menyehatkan pengolahan perusahaan sesuai dengan asas-asas keterbukaan perusahaan, memobilisasi dana masyarakat yang akan saling menunjang dengan pengembangan kegiatan usaha yang memerlukan dana. Yang kedua, peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Mengapa demikian? Kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan setiap saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan permintaan permodalan ini ditunjukkan dengan semakin meningkat kebutuhan untuk aktivitas produksi. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan, maka pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal ini.
Kemudian yang ketiga, peranan pasar modal sebagai sarana pemerataan. Secara makroekonomi mempunyai banyak fungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan. Masyarakat dapat menikmati keuntungan dari perusahaan walaupun mereka bukan pendiri atau pengelola, yaitu dengan membeli saham perusahaan tersebut, sehingga keuntungan perusahaan dapat dinikmati masyarakat umum dengan bantuan pasar modal. Di sini ada jenis-jenis pasar modal. Ada dua jenis pasar modal. Yang pertama pasar perdana atau primary market, dan ada juga pasar sekunder atau secondary market. Untuk pasar perdana merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian pasar sekunder merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli saham antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dan lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal, tentunya pasar modal ini mengaitkan beberapa lembaga-lembaga. Yang pertama ada BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Tentunya pasar modal ini diawasi oleh beberapa badan lembaga-lembaga yang berkaitan. Tugas Badan Pengawasan Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal. Yang pertama bursa efek, kemudian yang kedua lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan, ketiga reksadana, keempat perusahaan efek dan perorangan, lima memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Yang kedua lembaga penunjang pasar perdana. Yang A menjamin emisi efek. Yang pertama memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek, obligasi dan sekuritas kredit. Yang kedua, dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen, pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Kemudian yang ketiga, mengatur penyelenggaraan emisi atau pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Kemudian yang B di sini ada akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan perusahaan penilaian. Kemudian lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang terakhir ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Yang pertama A, wali amanat atau trustee. Tugas wali amanat diantaranya yaitu menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan, memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten, melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya. Yang kelima, melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran. Yang keenam, mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten. Yang ketujuh, membuat perjanjian perwali amanatan dengan pihak emiten. Yang ke-8, memanggil rapat umum pemegang obligasi atau rupo apabila diperlukan. Kemudian ada penanggung atau biasa disebut guarantor dan agen pembayaran atau paying agent. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam sejarah pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Effects yang dikeluarkan oleh Frankfurt dan Efek Tendel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880 pada Desember tahun 1912 di Amsterdam. Efek mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Kemudian pada tahun 1977 berusaha saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal, institusi baru di bawah Departemen Keuangan.
Kemudahan syarat go public antara lain laba tidak harus mencapai 10%, diperkenalkan bursa paralel, penghapusan pungutan seperti fee, pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam. Sekian yang bisa saya sampaikan, banyak kurangnya dari presentasi yang saya sampaikan pada kali ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.